Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Podsis Podcast Axis. Hi all, I'm Nur Hayati and I'm from STIC IAIN Kudus. Kali ini kita akan ngobrolin tentang suatu hal yang menarik dan pastinya jangan khawatir, kita gak akan boring karena kita ditemani oleh dua bintang tamu spesial kita. Ada Miss Uqba dan Miss Sari. Hai. Boleh dong penontonnya disapa sambil perkenalan? Boleh. Hai Bloopers, let me introduce myself. My name is Siti Naili Auliasari, you can call me Sari, and I'm student of Sufism and Psychotherapy. Hai semuanya, my name is Farihatul Uqba, you can call me Uqba, I'm student from Islamic Guidance Counseling. Oke, itu tadi perkenalan dari mereka. Oh ya, for your information, di STIC ini manggilnya Miss dan Mister ya, karena itu merupakan identitas dari UKM STIC. Nah, kali ini kita akan ngobrolin apa? Ada yang tahu? Belum tahu nih, Miss Sari tahu nggak sih? Kepo ya. Kepo ya. Nah, kali ini kita akan tema kita hari ini adalah meraih manfaat dalam organisasi bahasa. Nah, aku kasih gambaran sedikit ya. Oke. Jadi kita sebagai mahasiswa di IAIN Kudus, pastinya kita tujuan utamanya adalah kuliah ya, menuntut ilmu. Tapi di samping itu kita bisa join nih di berbagai organisasi. Salah satunya adalah organisasi bahasa, which is STIC. Nah, kalian sebagai pengurus STIC, Miss Caca pengen tahu nih, kira-kira apa sih alasan terbesar kalian untuk akhirnya memutuskan join di STIC? Jangan dijawab dulu karena kita akan masuk ke segmen yang pertama, Makna Talks. Jadi di segmen kali ini Miss Caca akan memberi beberapa pertanyaan dan kalian hanya cukup untuk menjawab based on your own opinion gitu ya. Oke, masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa sih organisasi menurut kalian? Organisasi menurut aku nih ya Miss, itu sebuah tempat yang dimana ada perkumpulan orang, 2 orang atau lebih yang mempunyai visi dan misi yang sama untuk mewujudkan visi misi tersebut. Nah, kalau dari Miss Uqba? Hampir sama sih, kayak sebuah wadah untuk perkumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama kayak gitu. Singkat jadi. Oke, jadi punya tujuan yang sama gitu Iya. ya. Nah, dari berbagai banyaknya organisasi di IAIN Kudus, kenapa akhirnya kalian memilih STIC atau organisasi bahasa? Kalau aku sendiri, aku kenal STIC itu dari PBAK yang dimana waktu itu kan ada perkenalan UKM dan juga organisasi. Nah, aku tuh kayak rasanya belum jago gitu bahasa Inggrisnya. Jadi aku kayaknya harus ikut English Club ini nih karena nanti juga ada tes TOEFL ya. Jadi kayaknya bermanfaat banget, jadi aku pilih masuk Oke. di organisasi. Nah, kalau dari Miss Uqba? Kalau aku ada 2 alasan, yaitu biar gak jadi mahasiswa kupu-kupu yang pasti kayak kuliah pulang kan terlalu boring gitu ya. Iya. Terus untuk yang kedua karena tertarik sama bahasa Inggris kayak gitu. Jadi ada ketertarikan di bahasa Inggrisnya Iya. gitu ya. Nah, kalian join nih pasti kan bukan tanpa alasan ya. Kira-kira apa sih goals terbesar kalian ikut organisasi bahasa which is STIC? Sebab dulu. Oke, Miss Uqba. Jadi goals terbesar untukku itu kayak meningkatkan skill bahasa Inggris sama meningkatkan kepedean diri sih kayak gitu. Kalau bagi Miss Sari itu Kalau aku ini kan bahasa Inggris kan juga bahasa global ya, yang dimana kita agar dapat menjangkau bahasa-bahasa lain gitu, agar dapat berkomunikasi dengan orang lain yang bahasanya berbeda-beda. sekalian dapat jodoh ya. Bonusnya ya itu ya. Oke, lalu langkah apa yang akan kalian ambil untuk mewujudkan goals tersebut? Kalau dari program STIC itu bisa salah satunya ada 5 menit yang dimana kita masuk base camp berbicara berbahasa Inggris selama 5 menit gitu. Gitu. Oke, kalau dari Iya. Miss Uqba? Ada langkah kayak juga program vocabulary week ya. Jadi kita kan harus menuliskan tenses dari vocabulary tersebut. Terus juga itu kan termasuk langkah dimana kita bisa mengetahui vocabulary apa yang sebenarnya yang sebelumnya nggak kita tahu. Oke. Nah, kalian kan sudah join di STIC nih, baik ketika kalian jadi member maupun sekarang udah jadi pengurus ya, functionaries. Nah, kira-kira manfaat apa aja sih yang udah kalian rasain gitu selama join di organisasi bahasa, especially STIC? Ada manfaatnya baik non bahasa maupun bahasa ya. Untuk non bahasa sendiri itu kita bisa melatih public speaking kita, bisa memanajemen time management ya. Terus juga kita mendapatkan relasi yang banyak juga. Kalau dari Miss Uqba, Kalau dari tambahan. kan tadi dari non bahasa Iya. ya. Kalau aku jelasin dari bahasanya itu ya kayak tadi yang vocabulary week itu kita mengetahui vocabulary yang kita nggak tahu sebelumnya. Terus dari yang ada satu program juga itu TBF, Tutorial by Functionaries.
di situ kan functionaries mengajarkan kita pas masih kita jadi member, ngajarin kita mengenai teori bahasa Inggris lalu praktek juga kan sambil praktek. Jadi kita kayak alhamdulillah manfaatnya ya, aku jadi inget kembali kayak teori-teori bahasa Inggris yang dulu aku lupain, sekarang aku inget lagi. Oke, jadi ada di bahasa dan non bahasa ya. Jadi pintar bahasa aja tuh nggak cukup, tapi kita juga harus punya relasi, dan relasi itu kita dapatkan di organisasi bahasa gitu ya. Oke. Kemudian kalau kita balik nih, ikut organisasi bahasa tapi nggak tahu bahasanya, nggak pintar bahasanya, apakah akan tetap mendapatkan manfaat dari organisasi bahasa tersebut? Tetap dapat. Apa itu? Gimana ya, organisasi bahasa ini kan nggak melulu mengenai bahasa terus kan, tetap ada kayak yang kayak tadi dijelasin sama Miss Hari tentang time management, public speaking, lalu kita kan juga kedapetan kesempatan untuk kita ikutan lomba kayak yang sering di-share sama functionaries lainnya, terus kita jadi shift acara-acara gitu, terus abis itu kayak dapat kita iya betul, mengeksplor gitu. diri kita kayak gitu. Jadi di English Cup ini tidak hanya terpaku pada satu orang untuk melakukan program kerja yang hanya satu orang aja itu, terus yang mengeksplor diri ya, tetapi menjangkau semuanya functionariesnya. Semua punya kesempatan yang sama ya. Jadi meskipun kita nggak expert di bidang bahasanya, tapi kita masih akan tetap mendapatkan manfaatnya gitu ya. Baik itu soft skill maupun yang hard skill gitu ya. Oke, itu tadi dari segmen yang pertama. Langsung aja kita masuk ke segmen yang kedua, this or that. Jadi nanti ada statement dan kalian harus milih antara this atau that gitu ya. Kan ya ini. Oke. Yang pertama, belajar dari film or belajar dari novel bahasa Inggris. Dari film. Sama dari film ya, kenapa Iya. nih? Karena mampu melatih listening kita juga sih. Terus ada visualisasi jadi kelihatan lebih seru, nggak boring. Bener. Oke, yang kedua, bicara luas or terpaku grammar. Luas. Oke, jadi bicara nggak terlalu terpaku ke grammarnya gitu ya. Kita luas aja gitu. Iya luas. Karena kan kalau komunikasi kan yang penting antara orang ini sama orang ini kan harus bisa mengerti, saling mengerti. Exactly, gitu iya, ya. benar banget. Yang ketiga, American accent or British accent. British. Oh, jadi lu lebih suka British ya? Iya, walaupun agak susah dimengerti sebenarnya ya. Cuma kayak kelihatan lebih keren gitu. Kalau aku American. Oke, kalau kata Miss Uqbal lebih seksi. Oke, Itu jadi malu. Oke, yang keempat, ikut organisasi mandiri or ngajak teman. Mandiri. Aku Mandiri. ngajak temen sih. Ngajak temen. Satu aja gak apa-apa lah, soalnya dari aku tuh agak introvert gitu kalau awal-awalan gitu. Biar ada temen ngobrolnya dulu ya. Kalau Miss Uqbal mandiri ya? Mandiri sih, soalnya kayak pengen coba challenge diri untuk mengeksplor diri biar lebih kenal sama yang lain. Dan ternyata aku baru tahu bisa masih ada temen satu jurusan di Oh gitu, STC. jadi malah nambah temen ya? Iya, gitu. nambah temen. Oke, yang terakhir, jadi member or koordinator. Member kalau aku. Aku koor atau member terserah lah. Oke, mantap sekali ya. Aku lebih condong ke member. Karena koordinator rasanya kayak lebih berat. Menantang dong. Iya. Oke, itu tadi hasil podcast kita hari ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa bergabung di organisasi bahasa memberikan manfaat bagi kita baik dari segi bahasanya maupun non bahasa, dan bisa menjadi wadah untuk kita untuk mengeksplor diri. Jadi tetap semangat, semoga podcast kali ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.